Filosofi Teras, karya buku Henry Manampiring. Bab 5, mengendalikan interpretasi dan persepsi. Suatu hari, saya merasakan malas yang luar biasa saat akan berangkat bekerja. Ada sebuah jadwal meeting dengan klien yang saya merasa sangat berat untuk dilakukan. Dalam perjalanan, saya mencoba menganalisis pikiran saya sendiri di balik rasa berat ini. Setelah ditelusuri, ternyata rasa berat saya timbul dari persepsi saya bahwa meeting ini hanya akan membuang-buang waktu saya. Akan tetapi, kemudian saya diingatkan stoicisme untuk berhati-hati dengan persepsi saya akan membuat fakta objektif. Faktanya adalah, saya menghadapi sebuah meeting, titik. Apakah meeting ini hanya buang-buang waktu sudah menjadi penilaian atau value judgment saya, dan bukan fakta. Menyadari bahwa rasa berat ini disebabkan oleh persepsi saya sendiri, maka saya mencoba menantangnya. Kata siapa meeting ini pasti buang-buang waktu, apalagi meetingnya belum terjadi? Dan kata siapa saya tidak bisa belajar sesuatu pun dari meeting apapun? Sesudah melakukan debat internal, saya merasa sedikit lebih tenang. It is not things that trouble us, but our judgment about things. Epictetus and Kiridion. Bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan atau pikiran persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut. Epictetus mengatakan bahwa sumber sebenar-benarnya dari segala keresahan dan kekhawatiran kita ada di dalam pikiran kita, dan bukan hal atau peristiwa di luar kita. Coba bayangkan situasi-situasi berikut. Ketinggalan kereta saat mau ke kampus atau ke kantor. Motor atau mobil kita bannya kempes di tengah jalan. Smartphone baru beli 2 hari jatuh, kacanya retak. Pacar salah sebut nama kita jadi nama mantan. Calon gubernur, jagoan kita kalah di pilkada. Rumah kebanjiran. Dimarahi mertua karena masakan tidak enak. Kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut. Anak kita kawin lari dengan pasangan yang berbeda agama. Rasanya manusia normal akan setuju bahwa semua situasi di atas tidak mengenakkan. Dari yang sekadar menyebalkan, yang serius bikin mau marah, sampai yang bisa membuat kita putus asa. Epictetus berkata bahwa sesungguhnya semua peristiwa tersebut bukanlah penyebab kita sedih, stres, galau, dan lain-lain. Menurut stoicisme, peristiwa-peristiwa tersebut adalah netral, tidak baik, tidak buruk. Namun, persepsi, anggapan, dan pertimbangkanlah yang membuat itu semuanya menjadi buruk. Hah? Gimana? Dalam filosofi teras, dipisahkan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita atau impression dan interpretasi atau makna atas apa yang kita lihat dan dengar tersebut. Representation. Kita seringkali gagal memisahkan keduanya. Kita seketika memberikan interpretasi atau penilaian value, judgment, dan pemaknaan atas sebuah peristiwa yang dialami. Peristiwa itu sendiri hampir selalu netral, tetapi kemudian menjadi positif atau negatif karena interpretasi dan makna kita berikan. Sebuah ilustrasi sederhana, seorang Jawa Solo baru pertama kali yang bertemu dengan seorang Batak Medan. Secara budaya, seseorang yang berasal dari Batak Medan terkenal berbicara keras. Cara berbicara ini bagi diri sendirinya adalah netral. Tetapi, kalau dilihat dari perspektif si orang Jawa Solo, dia bisa menginterpretasi orang Batak Medan sebagai kasar dan pemarah. Padahal keduanya tidak benar. Bicara keras adalah impression, fakta objektif yang bisa ditangkap indera. Tetapi kasar adalah representation, sudah ada penilaian subjektif. Mau kita ambil beberapa contoh sebelumnya. Pacar salah sebut nama mantan misalnya. Secara fakta, kejadian ini netral. Apa yang bikin kamu mengamuk kalau jadi pacarnya? Karena kamu menyusun persepsi dan interpretasimu atau value judgment sendiri atas kejadian itu. Bajingan, pacar gue belum move on dari si jalang itu. Selama ini jadi dia
selingkuh sama mantannya. Sungguh cowok brengsek yang tidak menghargai gue, dan lain-lain. Perhatikan semua pernyataan tersebut adalah murni diskonstruksi di dalam kepalamu dan bukan datang dari peristiwa pacar salah sebut nama mantan. Kejadian salah sebut nama mantan itu sendiri bersifat netral, bahwa ia dimaknai sebagai tanda belum move on, atau bahwa dia cowok brengsek adalah tambahan interpretasi kita sendiri. Mari kita ambil contoh lain. Kita diputus hubungan kerja oleh perusahaan. Karena perusahaan bangkrut. Apa yang melintas di pikiran kita? Saya kena karma, apa yang sampai apes seperti ini? Hidup saya selalu sial, kerjaan saya gak bisa bertahan. Ini adalah kiamat, habis sudah hidupku. Sekali lagi, pikiran-pikiran tersebut adalah interpretasi kita sendiri. Tidak datang secara objektif dari peristiwa PHK itu sendiri. Inilah yang disebut oleh Epictetus bahwa sesungguhnya bukan peristiwa atau hal meresahkan kita, tetapi pikiran kita sendiri mengenai peristiwa atau hal tersebut. Kekuatan pertimbangan atau judgment dan persepsi. Senada dengan Epictetus, Marcus Aurelius dalam Meditation menulis, jika kamu bersusah hati karena hal eksternal, perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi oleh pikiran atau persepsimu sendiri. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya, kapanpun juga semua rasa susah, khawatir, cemas, iri hati, dan lain-lain. Datangnya dari pikiran kita sendiri. Dan kita sebenarnya mampu mengubah pikiran atau persepsi kita tanpa mengubah peristiwa eksternal yang terjadi. Kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang bisa dikendalikan, yaitu pikiran, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Ajaran ini membebaskan karena memberdayakan, empowering kita. Kita bukanlah sekocil kecil tak berdayung dan tak berlayar yang pasrah digoyang ke sana kemari saat diterjang badai kehidupan. Kita bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih, dan marah oleh hal-hal eksternal. Sebaliknya, perasaan kita datang dari pendapat dan persepsi yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Kita bisa aktif menentukan respon kita terhadap peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita. Insight dari stoicisme ini juga menghancurkan apa yang saya percaya sejak kecil mengenai emosi versus rasional. Dulu, saya selalu memisahkan emosi dari nalar atau rasio sebagai dua kekuatan berbeda yang saling bertarung. Namanya pertarungan, selalu ada yang kalah dan menang. Seolah-olah jika nalar menang dari emosi, maka kita menjadi manusia yang tenang dan terkendali. Sebaliknya, saat gantian emosi menang dari nalar, maka kita melakukan hal-hal yang destruktif. Stoicisme menantang konsep ini dengan menjelaskan bahwa pada dasarnya semua emosi dipicu oleh penilaian, opini, atau persepsi kita. Keduanya saling terkait, dan jika ada emosi negatif, sumbernya ya nalar atau rasio kita sendiri. Konsep ini cukup revolusioner bagi saya, karena setiap kita merasakan emosi negatif, kita bisa menelusuri apa pikiran, opini, persepsi penyebabnya. Dan pikiran, opini, persepsi ini bisa diuji, didebat, diubah. Emosi negatif bukan lagi sesuatu yang harus diperangi, tetapi bisa diselidiki dan dikendalikan dari sumbernya. Emosi negatif adalah nalar yang tersesat. Mari kita kembali ke contoh sebelumnya dan melihat bagaimana interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa bisa dikendalikan. Pacar salah sebut nama mantan. Ada alternatif interpretasi misalnya. Semua manusia wajar salah sebut, apalagi dia lama pacaran sama mantannya. Mungkin dia memang belum move on. Untuk tahu pasti saya perlu berbicara secara baik-baik dengannya. Ini adalah ujian bagi saya. Apakah saya bisa memaafkan dan menerima dia? Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya. Kehilangan pekerjaan.
ada alternatif interpretasi. Ini kesempatan mengubah karir ke bidang yang saya mau. Lumayan dapat pasangan. Pesangon bisa nyoba bisnis online. Ini ujian bagi kesabaran dan keuletan saya. Interpretasi alternatif di atas bukan berhalusinasi, tetapi sama validnya dengan semua interpretasi negatif sebelumnya. Peristiwa yang terjadi, pacar salah sebut nama, atau kita kehilangan pekerjaan, tetap tidak berubah. Tetapi kita memiliki kendali atas makna apa yang hendak kita kenakan untuk peristiwa itu. Dari makna dan persepsi inilah timbul perasaan dan emosi kita. Jika memberi makan makna negatif, kita akan merasa marah, cemburu, iri, putus asa. Namun jika memberi makna positif, kita akan berasa terinspirasi lebih sabar, lebih tekun, dan tidak menyerah. Pilihan makna itu sepenuhnya ada di tangan kita. Melawan interpretasi otomatis. Jangan katakan pada dirimu sendiri lebih dari impresi awal yang kamu dapatkan. Kamu mendengar bahwa seseorang berkata yang jelek tentang kamu. Ya, hanya itu kabarnya. Kabarnya tidak berkata bahwa kamu sudah dilukai. Karenanya, tetaplah fokus pada impresi pertama dan jangan ditambah-tambahkan lagi di kepalamu. Maka sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa terjadi kepadamu. Marcus Aurelius. Meditation. Mempelajari stoicisme menyadarkan bahwa banyak dari emosi negatif kita merupakan akibat dari interpretasi otomatis atas sebuah kejadian atau peristiwa. Ada kejadian yang tidak enak menimpa kita, maka kita secara otomatis merasa dizolimi, diperlakukan tidak adil, ditimpa bencana, dihina, dan lain-lain. Dan akhirnya, emosi negatif pun menyusul, yaitu jadi merasa jengkel, marah, takut, dendam, cemburu, putus asa, dan lain-lain. Coba perhatikan berapa kali kita berkeluh kesah. Sering kali keluh kesah keluar segera setelah terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, saat kita kehilangan uang, dikecewakan orang, stuck di kemacetan jalan, atau kuota data habis, dengan cepat kita mengomel karena interpretasi kita. Ini yang saya maksud dengan respon otomatis. Begitu ada pemicu interpretasi otomatis muncul, diikuti dengan emosi. Kurang lebih bagiannya akan seperti ini. Inilah yang dimaksud oleh Marcus Aurelius, bahwa kita sesungguhnya memiliki kendali terhadap rasa cemas, khawatir, dan emosi negatif lainnya. Yaitu jika kita bisa mengendalikan interpretasi. Peristiwa impression, interpretasi otomatis, emosi negatif. Secara aktif, kita bisa menginterpretasi sebuah peristiwa secara rasional. Jika tidak menggunakan nalar, kita tidak ada bedanya dengan binatang. Bagaikan kucing yang dipegang oleh orang tidak dikenal. Maka secara insting kucing tersebut berniat mencakar karena menganggap orang itu sebagai ancaman. Dalam filosofi teras, interpretasi kita akan sebuah peristiwa tidak harus terjadi secara spontan tanpa diperiksa, examined terlebih dahulu. Jika mau, sesungguhnya kita mampu memeriksa sebuah peristiwa dan kemudian memutuskan makna apa yang ingin kita berikan. Contohnya adalah pengalaman pribadi saya sebagai berikut. Di awal buku, saya sudah bercerita bagaimana setelah mempelajari stoicisme, saya menjadi jauh lebih sabar jika terjebak kemacetan dan tidak marah-marah gak jelas lagi. Dulu, saya selalu mendapati situasi saya seperti ini. Peristiwa, terjebak di kemacetan, interpretasi otomatis, saya buang-buang waktu di sini, saya terpenjara. Emosi, marah, kesal, frustasi. Setelah membaca quotes Marcus Aurelius tersebut, saya jadi sadar bahwa saya tidak harus marah jika terjebak kemacetan. Jika saya mau meluangkan sedikit waktu saja untuk berpikir, saya mampu mengubah interpretasi atau persepsi otomatis ini. Saya mencoba menerapkan prinsip ini ke diri saya sendiri, dan sekarang saya tidak marah-marah lagi ketika terjebak kemacetan. Proses berpikir saya menjadi sebagai berikut. Peristiwa terjebak di kemacetan, interpretasi rasional. Saya bisa memakai kesempatan ini untuk membaca e-book, sehingga macet ini menjadi kelas kesempatan belajar. Emosi positif, tenang, terinspirasi untuk membaca. Sekarang, kemacetan tidak lagi secara otomatis memicu rasa amarah atau frustasi.
Dan semakin sering saya berusaha mengendalikan pikiran saat terjebak kemacetan, semakin terasa mudah bagi saya. Bagaikan latihan mengangkat beban. Semakin sering dilatih, maka beban yang sama makin lama akan makin terasa ringan. Begitu juga halnya dengan mengendalikan interpretasi atau makna sebuah peristiwa. Semakin sering dilakukan, maka akan terasa semakin mudah. Sekarang terjebak dalam kemacetan sudah tidak lagi membuat saya gelisah atau marah-marah. Teknik ini bisa diterapkan dalam semua situasi ketika kita mulai merasakan adanya emosi negatif. Jika saya mampu untuk tidak menuruti interpretasi otomatis yang menyeret saya pada emosi negatif yang berlarut-larut. Karena umumnya orang menyukai akronim atau singkatan untuk memudahkan mengingat langkah-langkah, saya akan menggunakan akronim juga untuk membantu pembaca mengambil kembali kendali interpretasi atas kehidupan kita sehari-hari. Akronim ini saya temui di internet, tetapi tidak diciptakan oleh stoicisme. Langkah-langkah yang bisa diambil saat kita mulai merasakan emosi negatif, mau mengamuk, sedih, baper, frustasi, putus asa, dan lain-lain, dapat disingkat menjadi STAR. Stop, Think, and Assess, Respond. 1. Stop. Berhenti. Begitu kita merasakan emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dulu. Jangan terus larut dalam perasaan tersebut. Anggap saja kita berteriak time out di dalam hati. Cara ini bisa mulai dilatih di semua emosi negatif. Begitu mulai terdeteksi seperti takut, khawatir, marah, cemburu, curiga, stres, sedih, frustasi, dan lain-lain. Walau mungkin terdengar aneh atau mustahil untuk menghentikan emosi yang selama ini muncul begitu spontan, menurut pengalaman saya, ini sangat bisa dilakukan. Semakin sering dilakukan, kita akan menjadi lebih efektif melakukannya. 2. Things and Assess. Dipikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif berpikir, memaksakan diri untuk berpikir secara rasional saja, sudah mampu mengalihkan kita dari kebablasan untuk menuruti emosi. Kemudian, mulailah menilai atau assess, apakah perasaan saya ini bisa dibenarkan atau tidak? Apakah kita telah memisahkan fakta objektif dari interpretasi atau value judgment kita sendiri? Bertanya pada diri sendiri, apakah emosi saya ini terjadi karena sesuatu yang di dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Contoh, terkena macet yang tidak biasanya. Ini di luar kendali kita. Kenapa gusar? Toh ngamuk-ngamuk tidak bisa mengubah situasi. B. Mau meeting ketinggalan file atau dokumen penting. Oke, kita bisa kesal sama diri sendiri karena traitor. Sesuatu yang ada di bawah kendali kita. Tetapi saat ini, situasi sudah terjadi, sudah di luar kendali. Jadi daripada marah-marah pada diri sendiri, alihkan energi untuk mencari solusi. C. Ketemu teman yang sudah lama tak berjumpa, tanpa basa-basi, dia langsung teriak. Gile lo, gemukan amat. Lu gemukan apa hamil di luar nikah? Kata-kata ini secara objektif ya hanya kata-kata, tetapi interpretasi ini sengaja menghina saya. Sudah datang dari pikiran kita sendiri. Kemudian kita tidak bisa mengendalikan bacot orang lain. Jadi mau berharap apa? Berharap semua orang bisa tahu mana sapaan dan yang sopan atau tidak? Ini tidak realistis. Juga ada kemungkinan dia benar-benar tidak mengerti etiket. Dan kalau tidak tahu, artinya dia tidak tahu kalau yang dilakukannya tidak patut. Kita bisa memberitahu dia dengan baik-baik kalau mau. Nanti kita akan membahas nasihat praktis stoicisme dalam berurusan dengan manusia-manusia lain yang kerap dirasa menjengkelkan. D. Permintaan dari atasan yang dirasa menakutkan. Misalnya, dari pengalaman saya pribadi, diminta untuk berbicara di depan umum di depan ratusan orang. Rasa gentar yang mendadak muncul, kemudian saya analisis. Ternyata saya gentar karena takut membayangkan saya gagal, irasional karena belum terjadi, dan takut orang lain menganggap penampilan saya buruk. Irasional karena opini orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Saya juga gagal memisahkan antara fakta objektif atau berbicara di depan banyak orang
dan interpretasi pribadi. Saya akan mempermalukan diri sendiri. Sesudah melakukan think and assess ini, saya pun berangsur lebih tenang dan bisa menerima tugas dari atasan. Dari pengalaman saya sekadar berusaha melakukan think and assess, saya sudah cukup untuk menahan laju emosi jiwa yang sedang membuncah. Karena yang kita lakukan adalah menginterupsi emosi yang selama ini dibablas, seperti gerbong kereta lepas. Dalam think and assess, sebenarnya kita sedang memisahkan diri kita dari sekadar orang yang terbawa perasaan menjadi pengamat atau pihak ketiga yang berkepala dingin. Dicoba deh. 3. Respons. Sesudah kita menggunakan nalar berupaya untuk rasional dalam mengamati situasi, barulah kita memikirkan respon apa yang akan kita berikan. Respon bisa dalam bentuk ucapan atau tindakan, karena pemilihan respon tersebut datang sesudah kita memikirkan situasinya baik-baik. Diharapkan ucapan dan tindakan respon ini adalah hasil penggunaan nalar atau rasio yang sebaik-baiknya dengan prinsip bijak, adil, fair, menahan diri tidak terbawa perasaan atau emosi, dan berani, courage. Kerangka STAR ini menurut saya bisa dipakai di situasi apapun. Tidak ada situasi yang terlalu berat sampai kita tidak mampu mengendalikan interpretasi pribadi. Kapan kita tahu harus melakukan STAR? Begitu kita mendeteksi adanya emosi negatif dalam setiap situasi yang dihadapi, sekolah, pacaran, karir, bisnis, keluarga, jalan raya, rasanya tidak ada skenario hidup apapun yang tidak bisa merasakan manfaat kerangka STAR ini. Dari keputusan kecil misalnya, panik melihat sel sepatu di mall. Interpretasi otomatis yang harus dilawan, aduh, kapan lagi ada sel seperti ini? Walaupun gue gak butuh sepatu ke 200. Sampai keputusan besar, misalnya diajak menikah masih muda. Sampai peristiwa hidup yang mengguncangkan kita, misalnya PHK atau kematian mendadak keluarga dekat. Memberikan diri kita kesempatan untuk berpikir rasional hampir selalu lebih baik dibandingkan dengan terus-menerus membiarkan ditarik ke sana kemari oleh emosi. Dalam diskurs, Epictetus berkata, jangan biarkan peristiwa yang ada di depanmu menggoyahkan dirimu. Katakanlah kepada peristiwa atau kejadian itu, tunggu dulu, biarkan saya memeriksamu sungguh-sungguh. Saya akan mengujimu terlebih dahulu. Bagi saya inilah yang dimaksud teknik STAR. Hampir 2000 tahun silam, Epictetus sudah mengingatkan agar kita tidak tergesa-gesa menilai, apalagi bertindak atas apa yang kita rasakan dan pikirkan tanpa dianalisis terlebih dahulu. Mungkinkah seseorang mampu bersikap sangat rasional di setiap detik? Di setiap kesempatan, stoicisme mengerti sifat dasar manusia yang memiliki emosi dan perasaan yang bersifat refleks. Dan ini manusiawi. Sebagai contoh, ketika kita sedang berkendara, tiba-tiba disalib ibu-ibu naik skutik yang menyalakan lampu sen ke kiri, tetapi belok ke kanan. Pasti ada reaksi spontan kaget dan mungkin marah. Atau ketika kita sedang sendirian di rumah pada malam hari dan tiba-tiba terdengar suara dari lonteng. Reaksi pertama yang terpikir mungkin takut, bulu kuduk merinding, dan berpikir ada setan lagi mampir. Stoicisme menerima impresi dan reaksi spontan ini sebagai sifat manusia yang wajar. Tantangannya adalah apakah kita akan membiarkan representation awal ini terus berlanjut? Gue dizolimi ibu-ibu skutik, atau ada setan di loteng. Atau kita bisa menghentikannya, memeriksa pikiran kita sendiri, dan kemudian mengambil respon yang lebih baik. Sabar, pengendara sembarangan yang ada di mana-mana. Saya yang mesti waspada. Atau mungkin ada penjelasan lain untuk suara di loteng. Gak harus setan kan? Bisa aja maling, kucing, atau genderuwo. Teknik STAR membutuhkan kemampuan deteksi dini adanya emosi negatif agar kita bisa segera sadar dan menghentikan rantai pikiran buruk seawal mungkin. Kita bisa menjadikan disiplin STAR ini kebiasaan sehat. Pada awalnya pasti terasa menantang,
Apalagi jika selama bertahun-tahun hidup dengan emosi yang sangat reaktif dan spontan terhadap apapun yang menimpa hidup kita. Saat menulis buku ini, saya sudah menerapkan STAR selama kurang lebih 6 bulan. Dan saya bisa katakan semakin sering diterapkan, semakin dia menjadi kebiasaan. Menurut banyak penelitian, kemampuan mental kita memang mirip dengan otot. Kebiasaan berpikir bisa dilatih seperti mengangkat barbel atau lari maraton. Semakin sering dilatih, maka semakin kuat. Jagalah senantiasa persepsimu, karena ia bukan hal yang sepele, tetapi merupakan kehormatan, kepercayaan, dan ketekunan, kedamaian, kebebasan dari kesakitan dan ketakutan. Dengan kata lain, persepsimu adalah kemerdekaanmu. Epictetus Discourse. Tentunya kita harus realistis bahwa teknik STAR bukan amunisi ajaib atau magic bullet yang mengatasi segala emosi kita, membuat kita selalu kalem luar biasa bagaikan tokoh Yoda di film Star Wars. Namun, minimal kita bukan bagaikan skoci lepas yang pasrah mengikuti di bawah ombak kemana. Stoicisme mengajarkan bahwa interpretasi ini sepenuhnya di bawah kendali kita. Dengan STAR, kita mulai berusaha memberikan dayung dan layar ke kapal kecil emosi kita, sehingga tidak semudah diobang-ambing ke sana kemari. Seperti disinggung oleh Dr. Andri SPKJ FAPM di bab 1, bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadap stres. Stres yang sama bisa menimpa dua orang, tetapi responnya bisa sangat berbeda, tergantung persepsi masing-masing individu. Bagi saya, inilah bentuk validasi dunia medis terhadap filosofi teras. Walaupun ilmu psikologi dan psikiatri belum formal dirumuskan di masa Yunani dan Romawi kuno, para filsuf Stoa sudah memahami bahwa peristiwa buruk, kondisi yang tidak menyenangkan, dan musibah adalah fakta hidup, tetapi bukan itu semua yang menyiksa kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentangnya. Sudah saatnya kamu menyadari bahwa kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu yang lebih kuat dan ajaib daripada hal-hal yang memengaruhimu layaknya sebuah boneka. Marcus Aurelius Meditation. Melawan lebay. Bagaimana cenayang, para filsuf Stoa juga sudah memberikan beberapa tips menghadapi kelebayan zaman ini. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sering kali lebay berlebihan dalam menanggapi segala sesuatu. Walaupun hal itu sebenarnya remeh. Kita marah-marah, ngomel, baper, mewek, dan lain-lain untuk hal-hal yang tidak perlu. Di swafoto selfie kelihatan gemuk, lebay. Berat badan naik 200 gram, lebay. Gebetan ternyata sudah punya anak, lebay. Nilai ujian anak hanya 97, padahal harusnya 100, lebay. Gak mendapatkan tiket konser, lebay. Seleb kawin lagi, lebay juga. Padahal kenal juga enggak. Kenyataannya, media sosial menambah lagi kemungkinan kita menjadi lebay. Pertama, dengan mendistorsi persepsi realitas kita. Kebanyakan orang hanya mengunggah hal-hal yang indah saja di media sosial. Misalnya sepatu baru, HP baru, pacar baru, kafe baru, liburan baru, tas baru, rumah baru, istri baru, anak baru, dan seterusnya. Hampir jarang sekali yang mengunggah kemalangan, kemiskinan, kecerobohan, kebodohan dalam hidupnya. Saya belum pernah melihat ada yang menulis di akun media sosialnya, "Ya, saya hamil dan tidak tahu siapa bapaknya." Karena unggahan postingan orang-orang di media sosial selalu diseleksi curated. Media sosial tidak memberikan gambaran realitas hidup yang seimbang, tetapi cenderung ke yang positif saja. Ini membuat kita mengira standar hidup yang normal harus selalu indah, sempurna, harmonis, dan ketika harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak enak sedikit, bagi kita itu sudah menjadi masalah besar. Yang kedua, menjadi lebay sangat difasilitasi oleh media. Kita mudah memuji dengan berlebihan hal-hal yang ada di media sosial. Karena kita cukup memilih like, menaruh emoticon, atau menulis komentar dengan jempol kita. Tanpa kita sadari, lebay di jempol akhirnya bisa menjadi lebay di bibir dan pikiran. Sekarang kita mengerti bahwa lebay di pikiran bisa membuat kita tidak bahagia. Filosofi teras membagikan beberapa pengamatan mengenai hidup untuk melawan fenomena lebay. 1. Tidak ada yang baru di dunia ini.
Selalu ingat bahwa ini semua telah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi. Plot yang sama dari awal hingga akhir. Di panggung yang sama. Pikirkan hal ini. Berdasarkan yang kamu ketahui dari pengalaman atau sejarah. Marcus Aurelius Meditation. Semua kejadian yang kita alami dan amati dalam hidup pada dasarnya sudah pernah terjadi, sedang terjadi lagi, dan masih akan terjadi. Di sini tentunya Marcus Aurelius tidak membicarakan hal-hal yang bisa muncul dan hilang seperti tren baju, Taylor Swift, atau teknologi smartphone. Tetapi hal-hal yang berkenaan dengan perasaan manusia, yaitu patah hati, iri hati, sedih karena kehilangan barang, duka karena kehilangan anggota keluarga, terkhianati, kehilangan teman, kehilangan harapan, nafsu birahi, dan lain-lain. Semua ini sudah dialami umat manusia selama ribuan tahun dan masih terus akan terjadi. Dalam perspektif waktu seperti ini, apakah hal-hal sepele dalam hidup ini perlu mendapatkan respon yang berlebihan? Mungkin jika Marcus Aurelius hidup di zaman sekarang, dia akan menegur kita, biasa aja kelas, ini hal biasa dalam hidup, gak usah lebay. 2. Perspektif dari atas, view from above. Ketika kamu berpikir mengenai umat manusia, cobalah melihat hal-hal di dunia seolah kamu melihat dari ketinggian. Donald Robertson. Dalam bukunya Stoicism and the Art of Happiness, Robertson mengutip teknik yang pertama kali dikenalkan oleh Marcus Aurelius ini. Kita diminta mencoba membayangkan diri kita perlahan terbang ke atas dengan menumpang drone raksasa. Diawali dari problem kita sendiri. Misalnya diputus pacar, diminta cerai, kemudian perlahan makin naik. Kita melihat orang-orang di sekitar kita mondar-mandir dengan urusan dan kesusahan mereka sendiri. Makin naik, kita melihat kota tempat kita tinggal dengan segala kompleksitas warganya dan permasalahannya. Makin naik, kita melihat Indonesia dengan segala permasalahannya dari urusan korupsi, kerusakan hutan, kemiskinan, dan lain-lain. Terus naik, siapkan helm oksigen karena kita akan melihat bumi yang bulat beserta segala permasalahan dunia dari angkasa luar. Kemudian tanyakan kembali ke diri kita. Apakah sebenarnya masalah pribadi kita sungguh-sungguh sebuah masalah besar bila dibandingkan dengan dunia dan seluruh kehidupannya? Tidakkah drama yang sedang kita jalani sebenarnya tidak sebegitu istimewanya? Sebuah debu di dalam keseluruhan perjalanan sejarah? Bandingkan dengan ancaman perang nuklir misalnya. Yang menarik, teknik kuno ini ternyata dialami nyata 2000 tahun kemudian oleh para astronot. The overview effect, efek melihat dari jarak jauh, adalah nama untuk perubahan drastis yang dialami para astronot saat melihat bumi dari jauh di luar angkasa. Ketika mereka melihat bumi dari angkasa, muncul kesadaran betapa rapuhnya kehidupan dan betapa kita semua umat manusia sesungguhnya saling terhubung, interconnected di planet ini. Dalam artikel Saving Earth from Space is the Key to Saving Our Species from Itself, melihat bumi dari angkasa adalah kunci menyelamatkan spesies kita dari diri kita sendiri. Oleh Becky Ferreira, mantan astronot Apollo 11, Michelle Collins berkata, "Saya sungguh percaya jika saja para pemimpin bangsa-bangsa bisa melihat planet mereka dari jarak 100.000 mil, maka perspektif mereka akan berubah drastis." 3. Semua akan terlupakan. Pada saatnya kamu akan melupakan segalanya. Dan akan ada saatnya semua orang melupakanmu. Selalu renungkan bahwa akhirnya kamu tidak akan menjadi siapa-siapa dan lenyap dari bumi. Marcus Aurelius Meditation. Jika pada akhirnya segala drama hidup kita akan dilupakan dan terlupakan, bahkan mungkin oleh kita sendiri, apakah sudah sepantasnya kita bersikap berlebihan terhadap sebuah peristiwa? Pada akhirnya, kita sendiri mungkin akan melupakan apa yang baru saja terjadi. Orang-orang lain juga akan melupakannya. Dan mungkin dalam 10, 25, atau 50 tahun lagi, semua ini akan terasa remeh dan biasa. Dengan menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang benar-benar istimewa dengan peristiwa hidup kita, baik dalam perspektif waktu, semua drama kita ini sudah pernah terjadi di masa lampau di seluruh dunia. Dan akan terjadi lagi di masa depan. Dan juga dalam perspektif seberapa pentingnya apa yang kita alami dibandingkan keseluruhan umat manusia dan hidup. Maka
Jika kita rasional, kita tidak perlu lebay di semua situasi. Kultus individu. Reaksi lebay juga bisa timbul terhadap individu. Misalnya, kita ngefans sekali pada selebriti, tokoh idola, termasuk pemimpin, bisa politik, agama, atau bidang lainnya. Kultus individu atau rasa hormat berlebihan timbul ketika kita mulai mendewakan seseorang, sehingga yang terlihat oleh kita darinya hanyalah yang baik-baik saja. Dia tampil bagaikan sosok yang sempurna. Kemudian, ketika belakangan orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak menunjukkan moralitas yang sesuai dengan ekspektasi kita, ada dua reaksi, yaitu penyangkalan atau denial. Kita menuduh itu semua pasti tidak benar atau patah hati menghadapi kenyataan. Di kedua respon tersebut sebenarnya kita sudah lebay juga. Media sosial saat ini juga sangat memperbesar efek kultus individu, karena kita bisa mengikuti sepak terjang orang yang kita idolakan hampir 24 jam, 7 hari seminggu. Bagaimana stoicisme melihat fenomena kultus individu ini? Dengan kerangka dikotomi kendali, seharusnya jawaban sudah jelas. Kita tidak seharusnya menggantungkan kebahagiaan pada kekayaan dan popularitas kita sendiri, apalagi pada reputasi orang lain. Pilihan-pilihan orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Karenanya, kita harus selalu siap ketika orang yang kita idolakan ternyata mengecewakan kita. Tidak perlu lebay atau gusar, menangis, guling-guling, jika kita selalu mengingat bahwa kehidupan tokoh idola ada di luar kendali kita. Di bab ini kita telah diingatkan oleh para filsuf Stoa bahwa perasaan kita tidak harus menjadi penumpang pasif yang ditentukan oleh kehidupan. Kita juga diingatkan bahwa semua rasa susah, khawatir, cemas karena peristiwa eksternal sebenarnya tidak datang dari peristiwa hidup itu sendiri, tetapi dari persepsi dan opini kita sendiri. Dan ini sepenuhnya di bawah kendali kita. Ini adalah kabar gembira yang sangat penting, karena jika kita bisa mengendalikan persepsi dan pikiran kita, sesungguhnya rasa damai dan tentram selalu bisa kita ciptakan tanpa harus menunggu hidup memperlakukan kita dengan baik. Mengendalikan emosi negatif merupakan tema yang cukup sering berulang di dalam teks-teks Stoicisme. Para filsuf Stoa melihat emosi negatif yang lahir dari opini atau value judgment sebagai sesuatu yang harus terus dikendalikan dalam pikiran kita. Pikiran yang tidak diganggu oleh emosi berkecamuk adalah sebuah benteng, tempat berlindung terkokoh bagi manusia untuk berteduh dan berlindung. Marcus Aurelius Meditation. Walaupun beliau adalah seorang kaisar dengan kekuasaan absolut atas ratusan ribu prajurit, bagi Marcus Aurelius tempat berlindung terkokoh adalah pikirannya sendiri. Di bab berikut, kita akan mendapatkan tips praktis untuk membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi hidup yang sulit. You have power, your mind, not outside events. Release this, and you will find strength. Marcus Aurelius Meditation. Intisari bab 5. Manusia kerap kali disusahkan bukan oleh hal-hal atau peristiwa, tetapi oleh opini, interpretasi, penilaian value, judgment akan hal-hal atau peristiwa tersebut. Filosofi teras tidak menganggap emosi berjalan terpisah dari nalar atau rasio. Emosi negatif dianggap sebagai akibat dari nalar atau rasio yang keliru. Saat kita mengalami peristiwa hidup, seringkali ada penilaian otomatis yang muncul. Dan jika tidak rasional, penilaian otomatis ini memicu emosi negatif. Kita memiliki kemampuan untuk tidak menuruti penilaian atau value judgment otomatis tersebut. Kita mampu untuk menganalisis sebuah peristiwa atau objek dengan rasional,
khususnya untuk memisahkan antara fakta objektif dari penilaian atau opini subjektif kita. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan akronim STAR, Stop, Think, Assess, Respond, dapat dipraktikkan saat kita mulai merasakan emosi negatif. Kita juga bisa mengendalikan respon lebay terhadap segala hal dengan mengingat betapa remehnya masalah kita jika dilihat dari jauh. Bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh baru dari kehidupan manusia. Dan pada akhirnya semua akan terlupakan oleh waktu. Wawancara dengan Wiwit Puspitasari. Kita harus aware atau sadar dengan apa yang kita pikirkan pada situasi tertentu. Sesudah menemukan Dr. Andri, seorang psikiater dengan spesialis pengobatan psikosomatis, saya pun tertarik mendapatkan perspektif disiplin psikologi. Saya berkesempatan mewawancarai Wiwit Puspitasari, seorang psikolog klinis yang juga pengajar di program S1 Psikologi di sebuah universitas swasta. Berikut adalah kutipan wawancaranya. Apa pendapat Wiwit mengenai hasil survei khawatir nasional, di mana 2 dari 3 responden mengaku merasa khawatir mengenai hidup ini? Saya mikir, dunia lagi kenapa ya? Hal-hal yang membuat seseorang khawatir selain karena melihat pengalaman pribadi, juga melihat pengalaman orang lain. Dan juga verbal instruction, dikatakan orang lain secara terus-menerus. Misalnya kalau ditakut-takutin, anjing itu ngeri loh. Kalau dilakukan secara terus-menerus, bisa menimbulkan rasa takut terhadap anjing. Saya jadi mikir, di sekeliling kita lagi ada apa sampai orang segitu khawatirnya? Informasi yang mereka dapatkan apa saja sih? Serta orang-orang di sekitarnya apakah semakin mereinforce atau memperkuat kekhawatiran mereka atau justru membantu mengurangi? Makanya saya mengecek komposisi responden yang mayoritas perempuan. Ini konsisten dengan kebanyakan penelitian bahwa perempuan lebih rentan khawatir, yang bikin kaget sebenarnya bahwa jumlahnya setinggi itu. Mengapa perempuan cenderung lebih khawatir daripada laki-laki? Asumsinya adalah adanya pengaruh gender role. Cowok itu kan diharapkan lebih kuat daripada perempuan. Jadi mereka itu selalu diminta atau dipaksa menghadapi ketakutannya. Selain itu, umumnya perempuan lebih ekspresif dalam menyatakan apa yang ia rasakan dibanding laki-laki. Sehingga lebih banyak jumlah perempuan yang bercerita kalau dia cemas dibandingkan laki-laki. Kalau dilihat treatment tentang anxiety atau fear, cara paling umum untuk menghadapi ketakutan atau kecemasan adalah dengan dihadapi. Namun, caranya itu yang harus diatur. Bisa diperjelas lebih dalam tentang peran orang sekitar mengenai kekhawatiran kita. Khawatir dan takut saya gabung ya, karena secara psikologi dibedakan. Kalau takut adalah perasaan yang muncul saat ada ancaman yang memang terjadi ada di dekatnya, sangat konkret, immediate threat. Khawatir itu seperti takut, tetapi akan sesuatu yang masih di depan, masih nanti, in the future, dan kita nggak tahu benar akan terjadi atau tidak. Misalnya saya kuliah nanti skripsi lulus nggak? Nah itu khawatir. Kalau takut, ada ancaman di saat ini, misalnya dosennya marah, dan saya merasa takut. Akan tetapi memang gangguannya suka digabung secara psikologi. Soal pengaruh orang sekitar, coba lihat bayi itu tidak punya rasa takut. Yang membuat dia merasa takut adalah karena dia mempelajari ada sesuatu yang menakutkan. Takut dan anxiety menurut saya adalah hal yang dipelajari. Dan yang membuat kita belajar takut itu salah satunya peran orang-orang lain. Apakah saat saya takut, orang lain membantu saya mengatasi ketakutan saya? Atau malah memupuk sehingga takutnya makin parah? Saya takut laba-laba. Bukannya dibantu supaya tidak takut, tetapi malah disodorin laba-laba. Sugesti atau pengaruh lingkungan lebih besar ke anak kecil. Karena asumsinya anak kecil belum punya kemampuan berpikir yang memadai untuk menganalisis sesuatu. Misalnya menentukan baik dan benar dibandingkan dengan orang dewasa.
Terkadang saya melihat dari klien-klien saya bahwa proses seseorang menjadi takut sebenarnya sumbernya sejak masih kecil. Jadi sumber kekhawatirannya bukan baru-baru saja terjadi. Bahkan ada yang dari usia sekolah. Rata-rata klien yang datang konsultasi ke Wiwit, pemicunya apa? Apakah mereka datang sendiri atau karena dibawa keluarga? Umumnya, klien remaja datang karena dibawa keluarganya. Misal, anaknya dirasa berbeda dari anak-anak lain, atau biasanya anak yang tertutup dengan orang tua, atau anak dengan isu pengendalian marah, atau anaknya tidak bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Untuk yang sudah kuliah, biasanya karena keinginan sendiri. Pertama, yang paling sering membuat mereka akhirnya datang ke klinik justru gangguan fisik. Misalnya sulit tidur atau sakit kepala terus-menerus. Ada yang berusaha ke dokter dulu, tetapi dokter berkata itu bukan masalah biologis. Mungkin kamu stres, coba ke psikolog. Pemicu kedua yang paling sering adalah saran orang lain. Misalnya pacar, orang tua, atau teman-teman. Ketiga mereka yang merasa berbeda dari orang-orang di sekitar. Misalnya, kok saya gampang sekali emosi, sementara teman-teman saya tidak. Tadi dikatakan banyak yang datang berkonsultasi karena sulit tidur, sakit kepala. Apa rata-rata penyebabnya? Masalah fisik seperti sulit tidur dan sakit kepala umumnya muncul di kebanyakan gangguan anxiety disorder, mood disorder, stres, gejalanya seperti itu. Saya percaya antara kognisi dan fisiologis itu pasti berkaitan. Saat orang takut dan cemas akan ada alarm di badan. Simptom fisiknya sama, sumbernya bisa beda. Kebanyakan penyebabnya dari sulit tidur atau sakit kepala adalah cemas atau depresi yang masih mild, ringan, atau moderate sedang. Sulit dibedakan karena cemas dan depresi suka barengan. Orang yang cemas juga menampilkan simptom-simptom depresi. Apa contoh situasi kecemasan yang sering dihadapi Wiwit? Paling sering kalau mahasiswa dia berada di sebuah pertemanan yang tidak sehat, tetapi dia tidak bisa keluar dari situ. Karena katanya, kalau saya keluar dari situ, nanti teman saya akan begini ke saya. Saya men-challenge, memang iya dia akan begitu? Iya katanya. Jadi dia memilih tidak melakukan apa-apa untuk menghindari hal-hal buruk terjadi. Jadi dia sudah memiliki belief tertentu terhadap kondisi pertemanannya. Klien yang datang ke klinik biasanya masalahnya sudah berlangsung lama. Saya suka mikir dua orang terkena kondisi eksternal yang sama, tetapi reaksinya bisa beda. Pasti ada sesuatu di dalam dirinya yang mempengaruhi, misalnya cara berpikir atau kecenderungan kepribadian yang ia miliki. Orang-orang yang suka khawatir akan kesalahan atau sering kena serangan sensi, mereka umumnya cenderung lebih sensitif akan triggernya. Sehingga makin mikirin itu, orang yang susah tidur cemasnya bukan karena tidak bisa tidur, tetapi karena dia berpikir bahwa dia tidak bisa tidur. Orang yang gampang cemas adalah orang yang punya kecenderungan bahwa ia tidak bisa mengontrol sesuatu, sense of personal control. Dia merasa tidak bisa mengontrol sesuatu. Semua orang wajar terkena masalah dan merasa sedih. Tetapi kita berusaha untuk problem solving karena kita merasa ada yang bisa kita lakukan. Namun, ada orang yang merasa dia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Karena orang-orang seperti ini biasanya menganggap yang terjadi di dalam hidupnya dibentuk oleh sesuatu di luar dirinya. Seperti luck, orang lain, dan yang lebih kuat, change. Sehingga ketika ada masalah, dia tidak punya cara untuk problem solving. Contohnya mereka yang waktu kecilnya ada sejarah abuse. Jadi orang-orang ini merasa tidak bisa melakukan sesuatu, sehingga menjadi kecewa ketika masalah menimpa. Ada dua kondisi yang berbeda. Orang yang merasa tidak bisa melakukan sesuatu tidak akan bisa problem solving. Ada masalah, ya sudahlah. Akan tetapi ada irrational belief lain yang membuat orang gampang cemas atau takut. Jadi kata-kata seperti harusnya, dia pasti seperti itu. Mas, dunia tuh harus adil. Orang tuh harusnya ngertiin gue. Gak semua orang harus ngertiin lo. Kata-kata seperti itu membuat orang makin cemas. Itu adalah irrational belief yang harus diotak-atik saat konseling.
Misalnya kata-kata saya pasti tidak bisa ngapa-ngapain. Yakin, kata saya. Misalnya ketemu dosen killer, saya pasti nggak lulus deh. Bu, tahu dari mana? Saya karena dosennya killer. Sebelumnya pernah ketemu dosen killer nggak? Saya. Kita mencari bukti-bukti untuk counter apa yang ada di pikiran dia. Apa itu CBT? Cognitive Behavioral Therapy. CBT adalah pendekatan dalam psikologi yang menggabungkan teknik kognitif terapi dan behavior terapi. Kognitif terapi percaya bahwa respon emosi ataupun perilaku kita sumber utamanya adalah pikiran, umumnya pikiran yang irasional, salah, atau keliru. Kalau pendekatan behavior percaya bahwa untuk mengurangi atau meningkatkan suatu perilaku harus dengan reinforcement, punishment misalnya. Kalau mau diet, bikin plan atau rencana. Kalau berhasil, kasih reward. Kalau gagal, ditentukan apa punishment hukumannya. Sementara kalau kognitif terapi, kalau gagal diet, ditanya apa yang dipikirkan saat melihat makanan. Jadi proses berpikirnya yang diutak-atik. Di CBT, dua-duanya kita sasar baik proses berpikir maupun perilakunya. Makanya terapi CBT itu suka bikin banyak PR. Ada sesuatu yang harus dilakukan karena dia harus explore tentang pikirannya, emosinya, karena asumsi CBT itu. 1. Perubahan pemikiran dapat mengubah perilaku. 2. Perubahan perilaku juga dapat mengubah cara berpikir. Mungkin enaknya pakai contoh. Seorang gadis muda berkali-kali gagal dalam percintaan, sehingga dia menjadi benci cowok, menjadi apatis terhadap relationship. Apa yang dilakukan jika dengan pendekatan CBT? Pertama, ditanyakan apa yang bikin takut, apa yang dipikirkan mengenai relationship. Kita akan mencari tahu pemikiran apa yang tidak rasional soal relationship. Dalam CBT, kita mencoba mengubah dulu cara berpikirnya dengan mencari bukti yang mengcounter apa yang dipikirkan. Misalnya, semua laki-laki bajingan. Lalu kami tanya, oh iya, siapa saja laki-laki dalam hidup kamu? Sebagai contoh misalnya ayah. Apakah ayah kamu bajingan? Enggak. Jika begitu, tidak semua laki-laki bajingan kan? Atau gue selalu gagal. Oh iya, bisa diceritakan nggak kehidupan pekerjaannya? Kemudian kalian menceritakan sejarah karirnya. Oh, kemarin kamu dapat promosi ya. Apakah promosi artinya gagal? Kita mencari bukti yang bisa mengcounter persepsi klien. Kadang orang tidak aware bahwa pemikirannya irasional. Karena kalau irasional artinya itu sudah terjadi cukup lama. Sampai dia benar-benar jadi irasional. Dengan menampilkan bukti, mungkin pemikirannya tidak langsung berubah. Tetapi minimal dia mendapatkan insight. Oh iya ya, itu saja kami sudah senang. Bahkan dengan klien yang punya masalah self-esteem atau percaya diri, yang suka minta mereka menulis apa achievement pencapaian yang mereka punya, tidak perlu besar, cukup kecil-kecil, misalnya kata teman-teman kamu seperti apa. Kemudian saya bacakan kepada mereka, hanya supaya mereka aware saja bahwa mereka tidak sebegitunya. Walaupun mungkin pikiran mereka belum tentu langsung berubah. Insight ini yang harus ditemukan oleh si pasien sendiri. Dan kita berusaha memfasilitasi mereka agar menemukan itu. Tadi dikatakan kecenderungan mengontrol segala sesuatu adalah bentuk irrational belief. Ada contohnya? Ya, sering saya dengar, saat saya baik dengan orang lain juga harus melakukan hal yang sama. Salah satu pasien saya punya kekesalan pada mantan pacarnya. Karena dia sudah baik kepada mantannya, tetapi si mantan tidak melakukan hal yang sama kepada dirinya. Saya challenge, perilaku baik menurut kamu seperti apa? Karena standar baik itu bisa berbeda-beda tergantung masing-masing. Contoh lain yang saya sering dengar, dunia itu tidak adil ya. Saya balas, memang dunia tidak adil. Saya suka bingung, sejak kapan dunia adil? Tapi menurut dia, dunia harus adil. Keadilan kadang juga terkait dengan saya sudah melakukan hal ini. Saya juga harus dibalas dengan ini. Itu adil. Kalau dikatakan kita harus bisa menerima apa yang bisa dikendalikan oleh kita dan apa yang tidak bisa dikendalikan oleh kita, apakah itu sehat? Menurut saya itu sehat. Di dalam teori stres ada coping stress. Cara untuk mengatasi stres ada dua cara, yaitu problem focused coping.
dan emotional focused coping, problem focused. Misalnya, saya punya dosen killer. Apa yang bisa saya lakukan supaya dosen itu tidak killer ke saya? Atau supaya saya bisa mendapatkan nilai bagus walaupun dosennya killer. Artinya dalam problem solving, kita melakukan sesuatu yang masih di dalam kendali kita. Emotional focusing coping biasanya hanya mengatasi emosi kita. Contohnya saya didiagnosa atau didiagnosis terminal illness. Apa yang bisa saya lakukan? Misalnya, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Satu-satunya jalan adalah berdoa. Doa adalah emotional focusing coping. Berguna saat tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sebuah situasi. Contoh lain, ada orang berkata, gue ingin dia berubah. Saya jawab, emang kamu bisa membuat dia berubah? Ya bisa dilakukan sampai mana sih? Memberi nasihat paling sampai di situ. Dia mau berubah atau tidak. Itu sudah di luar kendalimu. Karena hal itu tergantung orangnya. Kamu bisa melakukan sesuatu tetapi kamu tidak bisa berharap bahwa dia akan atau pasti berubah. Kembali ke CBT, apakah ada prinsip-prinsip dari terapi ini yang bisa dipraktikkan di situasi sehari-hari? Tidak semua orang cocok dengan pendekatan CBT, karena CBT membutuhkan orang yang mau refleksi atas pemikiran dan responnya. Yang paling gampang memang aware dengan apa yang kita pikirkan tentang situasi tertentu. Misalnya macet, apa yang kamu pikirkan pertama tentang macet? Irrational belief, biasanya langsung keluar, misalnya lagi berkenalan sama orang, langsung berpikir dia pasti menganggap saya jelek nih. Itu pikiran pertama yang muncul dan malah bikin tambah sedih. Berikutnya bukti apa? Saya suka bilang, kamu harus mencari bukti yang mengcounter pikiran tersebut. Disinilah pengaruh orang sekitar bisa berfungsi sebagai reminder. Intisari wawancara dengan Wiwit Puspitasari. Penyebab kekhawatiran seringkali adalah karena adanya pendapat opini yang irasional. Contoh dunia harus adil. Terapi metode kognitif behavior berusaha mengatasi emosi negatif dengan mengubah pola pikir dan perilaku. Pola pikir yang keliru dihadapkan dengan bukti-bukti nyata yang tidak mendukung pola pikir tersebut. Belajar menerima hal-hal yang tidak ada di bawah kendali kita bisa membantu kita mengatasi stres.